kuburan. Ya kuburan samping rumah lah Pak Bupati ya. Iya, samping rumah. Dan bagus. Bagus. Status sosial ada di kuburan. Iya, kalau anaknya banyak berhasil, kuburan bapaknya, orang tuanya pasti bagus. Pasti bagus. Iya. Semakin bagus kuburannya, semakin jelas status sosialnya. Iya, status sosial anaknya juga gitu. Itu kayak yang kuburannya yang punya Lorena di Bogor itu kan berasa itu ruangannya. Iya. Hah? Kuburannya. Kuburannya? Iya, berasa. Orang Batak? Iya, orang Batak. Orang Batak punya bus Lorena. Bus Lorena. Kuburannya pakai AC. Pakai AC. Oh, bayangin aja. Jadi nggak Ada yang pernah pakai kepanasan dia. Katanya lebih lama mati daripada hidup. Lebih lama mati daripada hidup. Maka iya. kuburannya harus bagus. Bagus. Dan orang Batak itu meninggal pun tidak pernah terlihat terlalu bersedih. Iya. Kalau udah semakin tua, udah banyak anaknya, cucunya, semakin mau sampai seminggu Pestanya. pestanya. Kalau di kita tahlilan. Tahlilan. Sini pesta. Pesta. Potong sapi. Wah, potong habis 200 juta, 300 juta. Kerbau. Kerbau. Kalau dia gini, kalau hidupnya itu stratanya udah bagus pasti kerbau. Kalau misalnya stratanya sedang pakai babi. Oh, kerbau tuh lebih mahal. Kerbau tertinggi. Mahal kalau sini. Iya. Dan itunya kan joget biasa kan? Joget. Ada tariannya kan? Ada lagunya pun banyak, bisa juga lagu poco-poco bisa. Macam-macam bisa dia yang meninggal. Makanya orang Batak tidak pernah bersedih lah. Maka kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Ya. Jangan, nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin, ini non halal. Alkoholnya sekian persen. Ya. Kita mesti ingetin. Caranya gimana? Put in your label. That's it. Sebagai negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, begitu kalimat pembukaan UUD kita kan. Berarti kita nggak bisa memilih, oh yang dilindungi cuma umat tertentu saja, nggak boleh. Karena kalimatnya nggak begitu. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maka kalau ada orang mau minum minuman keras, ya hak dia dong. Ya. Jangan, nggak boleh. Itu hak dia dong. Tapi kita mesti ingetin, ini non halal. Alkoholnya sekian persen. Ya. Kita mesti ingetin. Caranya gimana? Put in your label. That's it. Begitu juga bagi orang yang nggak mau makan pork. Ya. Begitu dia makan, aduh ternyata pork. Nggak Ya. bisa dong. Ya. Caranya gimana supaya melindungi itu? Cantumkan konten pork. Jadi yang mau makan pork silahkan. Yang nggak makan ya silahkan. Sesimpel itu. Ya. Cuma kadang-kadang jadi rame gara-gara netizen. Tapi, sorry, bicara soal tadi itu, vlog tadi ya, babi gitu ya. Kalau ada orang jual daging babi, bagi kami umat muslim pasti sudah tahu. Ya. Itu haram. Nggak boleh, haram. Jadi, kami sebagai muslim pasti sudah tahu, kita nggak Iya. akan beli itu. Iya. Apakah masih perlu juga distempeli dengan label itu? Perlu dong. Oke. Oke. Undang-undangnya mengatakan demikian. Oke. Gitu, undang-undangnya mengatakan semua barang ya, makanan, minuman, obat, kosmetik yang masuk ke Indonesia, didistribusikan, diperjualbelikan, diedarkan, itu wajib bersertifikat halal. Nah, ayat berikutnya, ayat 2-nya, barang-barang yang dikategorikan tidak halal dikecualikan dari ayat 1 di atas. Ayat 3-nya menjelaskan semua. Barang-barang yang dikategorikan tidak halal itu wajib diberi keterangan tidak halal. Nah, cara pemberian keterangan itu nanti yang akan kita diskusikan. Apakah non halal, apakah haram? Saya nggak setuju kalau haram. Sebab bagi umat lain kan halal aja. Iya. Apakah kita kasih gambar, apakah logo, apakah tanda, apakah QR code berwarna merah, hijau, dan seterusnya. Sedang kami bahas. Sedang dibahas. Oke, berarti sebenarnya menurut Babe nggak apa-apa itu dijual asalkan ada label tidak halal. Jadi Betul itu kan akan sekali. memberikan pilihan lagi buat masyarakat ya. Kalau misalnya tadi kayak umat Kristiani misalnya, dia mungkin boleh minum alkohol atau makan apa misalnya. Ya, teman-teman mungkin tadi sudah melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik di mana tadi gubernur dari Bandung atau di Jawa Barat luar biasa sekali ketika dia berdiskusi dengan orang-orang kita Batak di dalam mobil. Bahkan dia tadi salut kepada orang-orang Batak ini, bahkan menyinggung tentang yang sedang viral saat ini teman-teman, yaitu tentang larangan penjualan daripada daging babi ini. Tetapi tadi kita bisa lihat ketika dia bercerita dan bergurau, ya luar biasa sekali kita lihat, bahkan dia mendukung tadi, karena juga di beberapa orang Kristen atau non-Kristen ini rata-rata lah ya makan yang namanya daging babi ini kan.
Itu kalau menurut dia wajar-wajar saja, itu kan pilihan dia, itu kan ya istilahnya hak dia, begitu telah teman-teman. Nah, teman-teman, karena di sini sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca seperti apa perkembangan kemarin pasca terjadinya demo di Medan, yaitu mereka non-Muslim ini mendesak daripada wali kota Medan untuk mencabut daripada surat edarannya ini, di mana ya dia dianggap bahwa surat daripada edarannya ini adalah diskriminatif, teman-teman. Nah, di sini dikatakan wali kota Medan tak terlihat aspirasi pedagang babi diterima wakil, sepakat surat edaran direvisi. Masa pengunjuk rasa memadati luar gedung kantor wali kota Medan, Sumatera Utara pada hari Kamis. Pengunjuk rasa menolak surat edaran atau SE nomor 507.1/1540 tentang penataan lokasi dan pengelolaan limbah penjualan daging non halal di wilayah kota Medan. Dari siaran langsung Tribun Medan.com, sejumlah kendaraan truk taktis berjaga-jaga di halaman kantor wali kota Medan. Mobil water cannon milik Polda Sumut juga standby bersama rantis pengurai massa atau Raisa, truk pengangkut personel serta ambulans kepolisian. Satu unit mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan juga terlihat bersiaga. Tameng aparat tersusun rapi di sisi gedung, sementara personil kepolisian berjaga di pintu masuk, halaman depan hingga bagian belakang kantor. Pengamanan dilakukan untuk menghalau massa yang telah berada di seputaran kantor wali kota Medan yang sebelumnya bergerak dari lapangan Merdeka Medan pada pukul 14 WIB. Massa tergabung dalam Aliansi Solidaritas Pedagang dan Konsumen Daging Babi Kota Medan bersama sejumlah elemen masyarakat seperti Horas Bangso Batak atau HBB, PMS, GPBI, dan organisasi lainnya. Massa pengunjuk rasa menilai surat edaran yang diterbitkan Pemko Medan tersebut membatasi ruang usaha pedagang daging non halal dan berpotensi diskriminatif. Mereka mendesak agar surat edaran dicabut serta meminta pemerintah kota lebih fokus pada persoalan mendasar seperti banjir, kemacetan, dan masalah sosial lainnya. Cabut SE melarang daging babi, Pak Wali Kota yang ganteng dengan suara kami, daging babi telah membesarkan anak-anak kami, jadi orang makan babi, kata seorang orator dalam aksi tersebut. Sebaliknya dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa kebijakan ditertibkan untuk menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta kerukunan antar umat beragama. Penjualan daging babi non halal seperti babi, anjing, dan ular tidak diperbolehkan dilakukan di bahu jalan serta dilarang membuang limbah ke saluran drainase umum. Penjualan hanya diperbolehkan di lokasi tertutup atau di area pasar yang telah ditentukan, serta tidak berdekatan langsung dengan rumah ibadah dan lingkungan padat penduduk muslim. Saat unjuk rasa berlangsung, ada pertemuan beberapa perwakilan pedagang dan masyarakat bertemu pejabat Pemko Medan. Pertemuan dilakukan di dalam gedung balai kota, sedangkan massa bertahan di luar pagar sambil menanti hasil pertemuan. Setelah melakukan pertemuan dan musyawarah bersama unsur pemerintah dan Forkopimda akhirnya mencapai titik kesepakatan, Pemko Medan menerima aspirasi untuk menyempurnakan isi surat edaran untuk pedagang daging non halal pada tanggal 26 lalu. Pertemuan yang dihadiri perwakilan Pemko Medan, Wakil Wali Kota Joki Judin, Kapolres Kombes Calvin, serta unsur Forkopimda itu menghasilkan kesepakatan untuk menyempurnakan isi surat edaran agar lebih jelas dan tidak menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat.
perwakilan pedagang mengaku lega karena aspirasi mereka didengar. Mereka juga menyatakan komitmen untuk mematuhi aturan yang telah disepakati, terutama terkait pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan. Ya, teman-teman, demikian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa tunggu terus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.